Interview apa aja yang harus dipersiapin. Nah, gitu nggak ya? Kemudian ada juga yang, aduh aku bingung gimana ya cara jawab pertanyaan interview supaya bagus, supaya terstruktur gimana ya? Aduh gimana ya supaya interviewernya nanti ngerti dan paham konteks yang aku mau jelasin. Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Frankie Chua Series. Senang sekali karena aku masih bisa sharing pada teman-teman, berbagi konten-konten yang harapannya bisa menginspirasi dan juga bermanfaat ya untuk kita semua. Nah teman-teman, untuk mendapatkan konten-konten lanjutan, jangan lupa untuk di subscribe dan juga untuk bunyikan loncengnya supaya bisa terupdate dengan konten-konten dan video-video yang terbaru. Jangan lupa juga berikan komentar kalau Anda punya request. Teman-teman punya request mau bahas konten apa, boleh banget langsung ditulis di kolom komentar, nanti akan saya bahas. Nah, di kesempatan hari ini ada satu topik yang ingin di-sharingkan. Ini sangat menarik sekali dan mungkin dialami oleh kebanyakan orang, yakni topik yang ingin saya bahas adalah tentang interview. Nah, interview ini merupakan salah satu aspek yang dilakukan dalam tahapan rekrutmen ya, baik itu magang, kerja full time, ataupun project biasa ada interview seperti itu. Nah, kemudian kalau berbicara tentang proses rekrutmen sendiri, di setiap company beda-beda ya. Ada yang dimulai dengan mengirimkan CV terlebih dahulu, lalu masuk kepada online test. Di online testnya bisa tes matematika, tes psikologi, ataupun tes IQ, dan tes bahasa Inggris. Itu bisa masuk ke sana. Setelah itu juga mungkin ada beberapa case study seperti tes untuk Excel, kemampuan Excel ya. Bisa juga diberikan sebuah permasalahan lalu kita membuat PowerPoint dan mempresentasikan. Ataupun juga kalau teman-teman dari jurusan IT mungkin ada tes codingnya. Ataupun juga tes untuk yang bagian data adalah data analitik menggunakan SQL, database, dan lain sebagainya. Setelah dari sana bisa masuk ke interview. Nah, interview ini biasa ada interview sama HR, kemudian interview bersama user atau orang yang akan bekerja langsung sama teman-teman semua. Nah, untuk itu mungkin banyak yang sering bertanya ya, aduh kalau mau interview apa aja yang harus dipersiapin. Nah, gitu nggak ya? Kemudian ada juga yang, aduh aku bingung gimana ya cara jawab pertanyaan interview supaya bagus, supaya terstruktur gimana ya? Aduh gimana ya supaya interviewernya nanti ngerti dan paham konteks yang aku mau jelasin dan lain sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu aku bisa jawab teman-teman dengan satu alat bantu atau satu formula atau satu framework yang mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, tapi aku mau bahas lagi. Namanya metode STAR, STAR. Nah, metode STAR ini sangat umum juga untuk membantu kita dalam interview. Jadi ini sebuah guideline atau sebuah framework yang membantu kita dalam interview. Namun juga ada pengembangannya dari STAR itu menjadi STARE, S-T-A-R-E, jadi ada huruf E lagi tambahannya. Nah, STAR ini kalau dalam bahasa Inggris kan STAR artinya bintang ya kalau di Indonesia kan. Nah, di sini STAR sebenarnya atau STAR yang tadi saya bilang tambahan modifikasinya itu seperti jembatan keledai. Karena setiap dari komponen hurufnya itu mempunyai makna masing-masing. Kita bedah ya, kita kupas ya. STAR yang pertama S. S itu apa? S itu adalah situasi. Jadi ketika teman-teman mendapatkan pertanyaan dari interviewer, teman-teman bisa menjelaskan situasi terlebih dahulu. Ini situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, sehingga interviewernya mempunyai pemikiran yang sama dengan teman-teman. Jadi story-nya udah sama, background ceritanya apa udah sama dari sana, baru nanti bisa masuk ke dalam inti pembahasan. Itu yang pertama, S. Yang kedua, T adalah task. Task adalah tugas. Nah, teman-teman bisa jelaskan situasinya seperti apa, kemudian tugas teman-teman ngapain. Perannya Anda itu ngapain. Nah, tugas dan peran Anda boleh Anda jelaskan supaya interviewernya tahu, oh di situasi itu Anda memiliki tanggung jawab untuk ngapain. Nah, bisa dijelaskan seperti itu terlebih dahulu, secara teratur ya, terstruktur. Poin yang ketiga A. A adalah action. Setelah teman-teman menjelaskan, situasinya itu begini, saya mempunyai tugas begini, dan yang saya lakukan adalah
Nah, ada aksinya teman-teman. Aksi ini sangat penting sekali karena interviewer bisa menilai kita bisa bekerja atau enggak. Kita bisa menyelesaikan permasalahan, kita bisa mendapati tujuan kita, bisa nggak? Karena ada aksi. Jangan NATO. Tahu nggak NATO teman-teman? No action talk only, ya, dicop-cop doang, tidak ngomong. Sorry, maaf, maksudnya tidak ada aksi. Waduh, jadi salah kan? Tidak ada aksi, jadi cuma ngomong doang. NATO teman-teman. Nah, jangan. Jadi kita bisa beritahu aksi kita apa di situasi itu, di tujuan atau tasknya apa. Nah, kemudian ada yang R, yang keempat R adalah result. Teman-teman bisa beritahu hasilnya apa, hasil dari aksi yang teman-teman lakukan apa. Nah, hasilnya ini kalau bisa dikuantifikasi, ada angka, ada fakta, ada data, tuh sangat ciamik, sangat bagus sekali teman-teman. Karena semakin yakin nanti rekruternya, oh ini orang bisa bekerja. Aksinya nyata, hasilnya juga ada. Nah, kalau di STAR itu adalah tambahan lagi teman-teman, ada tambahan huruf E. Tambahan huruf E ini adalah evaluasi, evaluation ya teman-teman. Teman-teman bisa sampaikan nanti kalau diberi kesempatan ulang atau di kemudian hari dilakukan, kira-kira evaluasinya apa ya supaya bisa lebih bagus, improvementnya seperti apa. Nah, jadi teman-teman bisa pakai alat bantu ini, STAR ini, ataupun STAR tadi, untuk menjadikan guideline, pola pikirnya, menjawabnya seperti apa. Tapi ini nggak mutlak harus dipakai, nggak apa-apa, bebas, terserah teman-teman, tapi ini jadi alat bantu, dan menurut aku sangat bagus sekali. Seperti contoh nih, contoh ya teman-teman di sini. Misalnya diberikan sebuah pertanyaan dari interviewernya. Frankie, tolong jelaskan pengalaman kepemimpinan kamu. Nah, misalnya di pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Pertama, kita harus jawab dulu terima kasih. Lalu yang kedua, kita bisa menjawab dengan metode STAR. Nah, aku contohin ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, pengalaman leadership saya atau kepemimpinan saya itu boleh saya ceritakan di 2017 yang lalu, saya menjadi sebuah ketua pelaksana sebuah acara di organisasi saya, dan saya memimpin 50 orang dalam 12 divisi. Kami mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan sebuah acara edukasi yang membawa tema mengenai pendidikan untuk meningkatkan literasi pendidikan di Indonesia. Sebagai project leader atau sebagai ketua pelaksana, saya mempunyai tugas untuk memastikan seluruh acara berjalan dengan lancar dan kemudian acara tersebut bisa diselenggarakan sesuai dengan tujuan yang telah kami tetapkan. Dan untuk memimpin tim tersebut, yang saya lakukan ada dua aksi utama. Aksi yang pertama adalah komunikasi. Saya selalu berupaya untuk menerima masukan dan feedback dari seluruh anggota tim saya. Dengan komunikasi yang terbentuk, maka kami bisa melakukan pekerjaan secara lebih efisien dan efektif. Yang kedua adalah partisipasi. Di partisipasi ini, saya selalu berupaya untuk menghadiri berbagai acara pendidikan lainnya, dan kemudian saya mengundang orang-orang dari acara tersebut juga untuk datang ke acara organisasi kami. Jadi di sana terbentuklah database. Dari partisipasi yang saya lakukan, database terbentuk, kami bisa mengundang orang-orang tersebut untuk datang meramaikan acara kami. Partisipasi tidak hanya di sana saja, saya juga berpartisipasi aktif untuk hadir di setiap meeting yang dilaksanakan oleh divisi-divisi saya. Dengan membawa kehadiran saya, maka anggota tim akan merasa diperhatikan, merasa lebih diapresiasi sehingga mereka mau bekerja dengan optimal. Dan sebagai hasilnya, dalam 2 bulan kami berhasil untuk mempersiapkan semua teknis pelaksanaan acara tersebut, dan kami berhasil menyelenggarakan acara tersebut full selama 1 hari dengan jumlah peserta 300 orang, meningkat 20% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan mohon izin, bila saya boleh memberikan evaluasi terhadap acara tersebut dan apa yang harus kami improve di kemudian hari, maka saya akan menyarankan untuk melakukan personal approach terhadap partisipan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami menyadari bahwa semua partisipan yang datang adalah partisipan baru, yang baru pertama kali join di acara kami. Namun, bila kita menyimpan semua database-nya, kita bisa langsung melakukan approach kepada peserta di tahun-tahun sebelumnya untuk datang lagi di tahun kemudian. Demikian pengalaman leadership saya dalam memimpin tim. Terima kasih. Nah, bisa seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan konteksnya teman-teman masing-masing. Jadi bisa dijelasin tadi situasinya seperti apa,
tujuannya apa, tasknya apa, kemudian actionnya apa, resultnya apa, evaluasinya apa. Nah, dari sini itu sangat membantu sekali teman-teman untuk mengkonsepkan jawaban ataupun cerita Anda dengan lebih terstruktur. Sehingga interviewernya nanti bisa memahami dengan enak, kemudian juga ada strukturnya lah teman-teman, ini mudah dipahami. Begitu. Nah, kalau teman-teman semua di sini punya pertanyaan interview atau bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini, nanti boleh tulis di kolom komentar dan nanti akan saya coba bahas ya teman-teman. Demikian video ini saya buat teman-teman dengan metode alat bantu STAR atau STAR tadi teman-teman, bisa Anda aplikasikan di dalam dunia interview yang harapannya bisa membantu teman-teman semua untuk menjawab pertanyaan dengan lebih terstruktur. Nah, bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan Anda subscribe, bunyikan loncengnya, dan juga boleh diberikan komentar bila ada suggestion ataupun saran video apa, konten apa ingin saya bahas. Demikian teman-teman video ini saya sampaikan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.